Hai sobat makan, akhirnya webkomik One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan Sonic menghabisi pasukan robot, bahkan seri Dewa Mesin yang memiliki ancaman level naga dengan sangat mudah berkat pedang yang diberikan Saitama. Namun Sonic tak mempunyai niatan untuk mengalahkan semua robot, karena ia tak mendapat imbalan dan menyerahkan pada pahlawan. Tujuannya menghajar robot itu karena ia ingin pergi mencari sarapan dengan tenang. Setelah sarapan ia memutuskan untuk tidur kembali hingga suasana kondusif. Tak lupa kita juga diperlihatkan aksi Watchdog Man dalam menghabisi Dewa Mesin dengan sangat EZ. Di akhir chapter kita diperlihatkan percakapan Isamu dan Dr. Bovoy mengenai dalang dibalik invasi robot. Untuk pelakunya masih belum terungkap sepenuhnya apakah benar Metal Neck atau bukan. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan pahlawan pro tumbang dalam menghadapi pasukan robot yang semakin menggila. Salah satu dari mereka bahkan berpikiran untuk meninggalkan pertarungan dan menyerahkannya kepada pahlawan Neo. Hal itu dikarenakan mereka pahlawan pro biasa merasa tidak berguna lagi dalam situasi ini. Berbeda dengan pahlawan Neo biasa, meskipun mereka kelas bawah, mereka dilengkapi setelan tempur yang memadai. Scene pindah ke markas Neo Hero. Diperlihatkan McCoy berbicara dengan Fuzzy. Hingga saat ini, Master Fuzzy, prediksi yang Anda buat telah memberi kami gambaran yang baik tentang lokasi dan waktu kemunculan monster. Dan berkat itu, para pahlawan Neo telah mengalahkan asosiasi pahlawan dan menangani berbagai hal dengan cepat. Tapi, apakah Anda tidak dapat memprediksi kepanikan besar kali ini? Kata McCoy dengan keringat sejagung-jagung. Lalu Fuzzy menjawab, sayangnya tidak. Apakah hanya itu yang ingin kau tanyakan? Ada sesuatu yang kau pikirkan ya Tuan McCoy? McCoy meneruskan, tapi aku yakin dengan Blue memimpin, para pahlawan Neo akan mengatasinya. Fuzzy menanggapi, memang. Oh ya, sepertinya kau belum menjalani proses cyborg. Meskipun aku menyarankanmu untuk melakukannya demi perlindunganmu sendiri, bisakah kau membayangkan kemana arah dunia ini? Tidakkah kau berpikir bahwa manusia sebagaimana adanya sekarang pada akhirnya tidak akan bisa tinggal di planet ini lagi? Jika kau takut menjadi cyborg, kau keliru. Lebih menakutkan untuk tetap seperti ini. Mendengar tentang merubahnya menjadi cyborg, McCoy agak panik sob. Anda benar. Memang, aku pasti akan memikirkannya. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda ketika Anda sangat sibuk. Aku akan kembali bekerja. Permisi, kata McCoy sambil meninggalkan Fuzzy. Saat berjalan, McCoy tetap kepikiran dengan keanehan dalam organisasi Neo Hero ini. Meskipun aku terpesona oleh kondisi ideal dan dipindahkan ke organisasi yang baru didirikan, keras kepala yang terjadi sesekali namun sistematis sungguh mengerikan. Ditambah lagi perilaku beberapa pahlawan Neo aneh. Invel Sinave, pendiri gereja reinkarnasi dunia lain, diundang oleh Master Fuzzy sebagai pemimpin Neo. Dia menggunakan ratusan ribu pengikutnya sebagai alat propaganda untuk membantu mempengaruhi opini publik. Tapi, sekarang dia mendorong para pengikutnya untuk menjadi cyborg seperti dirinya. Sungguh membingungkan melihat seseorang yang telah mengajarkan dogma reinkarnasi setelah kematian tiba-tiba mengubah kebijakannya menjadi kebahagiaan melalui ketergantungan pada mesin. Demikian juga industrialis pemimpin Neo, Zaidat, pria dengan kekayaan besar yang sendiri mengatakan dia berinvestasi di Neo dengan antisipasi keuntungan masa depan. Dan meskipun begitu, sekarang menjadi cyborg. Zaidat menjual semua perusahaannya dan mengadopsikannya semua uangnya ke akun Neo. Seorang pria yang dikatakan sebagai pemburu uang, memberikan mereka semua kekayaannya atas nama keadilan. Dan Neo membeli sejumlah besar bahan bakar dan amunisi. Yah, mungkin perlu untuk meningkatkan jumlah setelan tempur dan kualitas peralatan. Tetapi, pada dasarnya, ada yang tidak beres. Entah bagaimana aku membantu dengan sesuatu yang sangat buruk, bukan? Tapi, sekarang aku juga tidak bisa kembali ke asosiasi pahlawan, kata McCoy dalam hati. Setelah itu handphone berbunyi. McCoy segera mengangkat panggilan itu. Halo, penelpon merespon.
Akhirnya aku bisa menghubungimu. Aku Sak. Aku bersamamu di Asosiasi Pahlawan. Kau menjadi eksekutif di Neo, bukan? Hei, bantu kami. Lalu McCoy menanggapi. Anggota Neo sudah mulai bergerak. Mereka lebih unggul. Sak berkata kembali, lebih unggul? Bagaimana mungkin? Tidak ada seorang pun yang datang ke sini. McCoy menanggapi, di sini? Di mana maksudmu? Sak menjelaskan, All Society, markas besar Asosiasi Pahlawan diserang. Tidak bisakah kau mendengarkan suara itu? Aku ingin kau menggunakan otoritasmu dan membantu kami. McCoy membalas, Neo telah memutuskan dengan persetujuan bahwa kami tidak akan bekerja sama. Sak berkata kembali, tidak. Dengarkan aku. Aku tidak memintamu untuk bekerja sama. Aku memintamu untuk menyelamatkan kami. Mereka menembus keamanan kami. Kalau terus begini, kami... Setelah itu tak terdengar suara lagi dari Sak. Mungkin ia diserang oleh musuh. Lalu datanglah Erimin dan Distro dari belakang McCoy. Apa yang kau bicarakan dengan Asosiasi Pahlawan? Tanya Erimin. McCoy menjawab, oh, itu adalah proposal tentang bantuan. Kau tahu, tentu saja aku menolak. Mereka juga sangat bingung oleh skala kerusakan yang disebabkan oleh pasukan robot. Lalu McCoy menyadari sesuatu dan menutupi mulutnya. Pasukan... Hei, cuma sekali ini. Tidakkah kau pikir kita harus berjuang bersama Asosiasi Pahlawan? Erimin tersenyum lalu mengatakan apakah McCoy mata-mata. McCoy pun tambah panik dengan bercucuran keringat dan menjawab, tidak mungkin sama sekali tidak. Aku hanya ingin mendengar pendapatmu. Kau harus mendengarkan percakapan yang kulakukan tadi. Aku orang yang berhati-hati. Aku otomatis merekam semua panggilanku, kata McCoy dengan sangat ketakutan. Lalu Erimin menyentuh pundak McCoy sambil berkata, aku mengerti. Karena ini bahkan bisa saja merupakan serangan yang dilancarkan oleh Asosiasi Pahlawan. McCoy membenarkan perkataan Erimin, namun dalam hatinya ia mengatakan benar-benar mustahil. Setelah itu Erimin dan Distro pergi dan menyuruh kembali bekerja. Sekarang McCoy bingung dengan keadaan saat ini. Lalu ia bergumam, manfaat dan hak istimewa yang datang dari keberhasilan manuver di dalam industri pahlawan, sari manis yang diminum dari jarak yang aman melalui sedotan. Yang kuinginkan hanyalah menyeruput sari manis itu. Perutku sakit. Eling merunduk di depan orang-orang yang bahkan tidak aku kenal dengan latar belakang apapun. Mencoba membaca ekspresi mereka. Apa yang sebenarnya aku lakukan? Fuzi adalah seorang diktator dengan ideologi sangat eksklusif. Aku sulit mempercayai bahwa dia adalah cucu si Babawa yang membantu kami dengan ramalan tanpa imbalan. Keputusan saat ini untuk tidak menyelamatkan Asosiasi Pahlawan berarti mereka memotong segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi mereka. Yang berarti, aku juga. Aku sudah selesai berpura-pura tidak menyadarinya. Menurutmu, bagaimana tepatnya aku naik pangkat secara tidak adil di Asosiasi Pahlawan? Aku akan melanggar peraturan dan mengakali mereka sebelum mereka memutuskan berurusan denganku. Aku akan mengambil tindakan pencegahan sebelum mereka mengambil kendali penuh atas hidupku. Aku akan berkeringat sebanyak yang diperlukan untuk menyelamatkan hidupku. Jangan meremehkan pikiran licik yang aku kembangkan di Asosiasi Pahlawan, kata McCoy sambil berlari untuk mencari keselamatan dari organisasi Neo ini. Panel pindah ke Super Alloy Daxin yang didatangi staf yang meminta untuk mengizinkan siswa yang dilatih secara khusus terjun ke medan perang menggunakan setelan tempur. Namun Daxin tak mengizinkannya dengan alasan siswanya masih terlalu dini untuk pertarungan. Untuk sekarang bebannya masih terlalu berat. Ia juga menegaskan meskipun siswanya berbakat, mereka belum memiliki pengalaman. Jika mengirim mereka sekarang, mereka bisa kehilangan nyawa. Pelatihan dan pertarungan itu sangat berbeda. Lalu staf menanggapi bahwa mereka juga sadar akan resikonya. Itu sebabnya ada permintaan pekerjaan menjadi pahlawan. Sementara itu siswa Daxin pun juga ingin bertarung sungguhan. Mereka menganggap Daxin terlalu protektif dan menganggap apakah Daxin ingin membuat mereka berlatih seumur hidup. Mereka juga menegaskan akan baik-baik saja karena bantuan setelan tempur. Daxin mulai mengeluarkan keringat dan mengatakan bahwa ia yang memimpin dan ia tak mengizinkan siswanya bertarung. Lalu salah satu siswa berkata, "Hei pelatih, aku sudah memikirkan hal ini selama beberapa waktu. Semua hal seperti mengutamakan keselamatan, pemeriksaan mental, kurangnya pengalaman, semua sangat menjengkelkan. Jangan samakan aku dengan orang sepertimu yang selalu takut. Kau pengecut."
apakah kau tahu seberapa sulit kompetisi bagi kami untuk dipilih sebagai siswa pelatihan? Secara jelas, bakat kami melampaui milikmu. Lalu Daxin menjawab, memang benar bahwa kalian semua telah menunjukkan perubahan yang meledak dalam waktu singkat dengan peralatan stimulasi pertumbuhan Neo dan meminum nutrisi khusus. Tetapi, karena kalian menjadi lebih kuat, hati kalian menjadi liar dan tidak stabil. Sekarang, aku tidak bisa melihat keadilan di dalam kalian. Seperti kalian adalah orang yang berbeda dari hari pertama kalian mulai berlatih. Namun siswanya sudah keras kepala. Mereka tak mau lagi mendengarkan pelatihnya. Hah? Jangan bilang kau takut pada kami. Terserahlah, ayo berangkat. Mari kita segera menunjukkan hasil agar kami dapat mengambil posisi Neo Leader. Terdengar bagus. Baiklah, mari kita bergembira, kata siswa Daxin sambil meninggalkan ruangan. Melihat hal itu, Daxin tak bisa berbuat apa-apa lagi karena siswanya pergi tak mematuhi dirinya. Tak berselang lama ia didatangi McCoy dan berkata, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Aneh bagiku untuk memberitahumu hal ini sebagai seseorang yang mengkhianati asosiasi pahlawan. Tapi, asosiasi pahlawan sedang menghadapi serangan yang sangat dahsyat. Neo meninggalkan mereka. Jadi, siapa, kalau ada, yang bisa membantu mereka? Apakah masih ada pahlawan seperti itu yang tersisa? Aku bertanya-tanya mantan pahlawan kelas S Super Alloy Daxin. Bagaimana tanggapanmu? Kata McCoy yang mengkhawatirkan asosiasi pahlawan. Lalu Daxin menjawab, tubuhku benar-benar membeku dan tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa bergerak, jadi aku tidak bisa berperang. Itu sebabnya aku berhenti. Tolong mengerti. Tidak apa-apa jika kau tidak bisa memaafkanku karena tidak berperang. Maaf, kata Daxin menolak menyelamatkan asosiasi pahlawan karena masih trauma akan kejadian perang melawan eksekutif asosiasi monster. Karena Daxin tak bisa diharapkan, akhirnya McCoy mendatangi Metalbat yang sedang dikurung. McCoy menggebrak-gebrak pintu sambil memanggil Metalbat. Metalbat merespon. Apa yang terjadi? Apakah level naga muncul? Baik itu iblis atau naga, aku siap pergi. Lalu McCoy berkata kembali, jadi mereka benar-benar tidak memberitahumu apapun. Semua kota diserang oleh pasukan robot. Setelah itu Metalbat menyuruh McCoy menjauh dari pintu dikarenakan ia akan keluar dengan memukul pintu itu hingga hancur. Namun hal itu sia-sia karena pintu sudah dirancang sedemikian rupa. Aku sudah memperkirakannya. Tetapi ini bukanlah konstruksi sembarangan. Ini ruangan yang tangguh. Dari awal mereka tidak pernah berniat membiarkanku keluar. Ini akan memakan waktu untuk merusaknya, kata Metalbat. Lalu McCoy menanggapi, ini perbaikan otomatis. Aku tidak punya wewenang, tetapi mungkin kita bisa mencoba bernegosiasi untuk membukanya lagi. Atau kita bisa mencari kartu kunci. Lalu Metalbat menyuruh McCoy mengambilkan tongkat besi logam yang seharusnya masih di dalam lemarinya jika tidak dibuang. Tongkat itu bukan yang berwarna fluoresan atau pelangi atau dengan tombol yang disediakan, tetapi tongkat besi logam sederhana dan kokoh yang dibawa dari asosiasi. Ketika McCoy sudah berhasil membawanya, Metalbat menyuruh memberikannya melalui slot pengiriman makanan. McCoy setuju dan langsung berlari menuju lemari Metalbat. Namun ia dicegat oleh A. Dan berhenti di situ. Kau mencoba memobilisasi Metalbat secara pribadi. Siapa yang masih dalam masa observasi, mengambil keputusan secara mandiri yang mengganggu keharmonisan kelompok. Tuan McCoy, jadi kau memang mata-mata. Tindakan pengkhianatan itu sebagai pemimpin Neo, aku tidak bisa mengabaikannya. McCoy sangat ketakutan dan ia sempat berkata, itu tidak benar. Tolong dengarkan situasinya. Lalu datanglah Ryumon dari belakang dan berkata, yo, kalau bukan McCoy, bagaimana bisnisnya? Kata Ryumon. Lalu A menjawab, sebenarnya Tuan McCoy yang dicurigai sebagai mata-mata hendak memberikan alasan. Karena kita di sini, haruskah kita menghasut keputusan Master Fuzi? Ryumon menanggapi, kalau begitu biarlah aku mendengarkannya juga. Aku tahu sedikit tentang cara membuat orang berbicara. Lalu A memutuskan mengajak mereka untuk pergi menuju kamar Master Fuzi untuk menanyakan lebih lanjut. McCoy pun tak bisa menolak ajakan yang sangat membahayakan baginya. Dalam hati ia berkata, pembunuh A dan pemimpin gangster Ryumon, ini yang terburuk. Aku telah ditangkap oleh dua orang terburuk.
Hingga saat ini, aku telah membocorkan informasi rahasia dari Asosiasi Pahlawan ke pahlawan Neo. Itu juga untuk membuat jalanku di dunia. Tidak, itu untuk keuntungan pribadi. Akibatnya, akan ada banyak korban. Apakah tagihannya akhirnya datang sekarang? Bahwa mereka tidak membutuhkanku. Mereka mungkin akan memberikan perlakuan yang sama seperti yang lain, kata McCoy dengan keringat jagung-jagung. Dan scene pun berakhir, kampret. Padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika chapter terbarunya sudah rilis. Pada chapter kali ini lebih berfokus pada McCoy yang bingung untuk mencari perlindungan, dikarenakan ia sudah tertangkap basah menjadi mata-mata di organisasi Neo Hero. Namun Mimin sangat puas dengan hal ini, karena sebelumnya ia membocorkan informasi rahasia Asosiasi Pahlawan ke Neo Hero. Setelah informasi didapat, McCoy sudah tak dibutuhkan lagi oleh Neo. Ya, intinya hukum karma itu berlaku. Dan begitulah alur cerita dari webcomic One Punch Man chapter 149. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.